Halo rekan-rekan, pada video part-part terdahulu saya sudah membahas fitur filtering data pada Excel, yaitu fitur yang bisa kita gunakan untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu secara cepat. Sebagai contoh, misalkan pada tabel ini kita ingin menampilkan data untuk segmen home office saja. Maka dengan cara yang mudah dan cepat, kita tinggal klik di dalam tabel, kemudian kita klik tab data, dan klik filter. Sekarang pada judul tiap kolom sudah ditambahkan tombol filteringnya. Klik tombol filter pada kolom segmen dan pilih home office saja. Oke, hasilnya sekarang tabel hanya menampilkan data untuk segmen home office saja. Perintah filter ini memang cepat dan mudah untuk dikerjakan, namun ada kekurangannya yaitu dari sisi penggunaannya. Karena untuk memilih kriteria yang kita butuhkan, kita harus selalu menggunakan tombol filtering pada tiap-tiap judul kolom ini. Kita hilangkan dulu filter pada tabel ini agar kembali ke data semula. Solusinya agar kita bisa lebih cepat lagi dalam memilih kriteria filter yang dibutuhkan, maka kita bisa menggunakan fitur slicer. Fitur slicer ini bisa kita dapatkan di dalam tab Insert, yang ini tombol perintahnya. Cara menggunakannya, tabel data kita harus sudah sesuai kaidah dan sudah berupa objek table. Jadi kalau tabel kita masih berupa range seperti ini, kita tidak bisa menggunakan slicer. Kita rubah dulu tabel ini menjadi objek table. Jadi saya klik di dalam table ini, tinggal klik dimanapun ya. Kemudian tekan shortcut Ctrl T pada keyboard. Perhatikan range datanya sudah sesuai, lalu pastikan opsi My Table Has Header sudah aktif. Tinggal klik OK. Dan kita beri nama tabel ini, misalkan saja saya beri nama T, contoh, dan Enter. Untuk menggunakan slicer, karena tabelnya sudah berupa objek, maka tidak perlu disorot. Tinggal klik dimanapun di dalam tabel ini, kemudian klik tab Insert, dan tinggal kita klik Slicer. Perhatikan kotak dialog yang ditampilkan. Di sini berisikan semua kolom atau field pada tabel data kita, yaitu quarter, segmen, kategori, dan seterusnya sampai dengan ke quantity. Sesuai contoh, kita ingin memfilter segmen, yaitu untuk segmen home office. Maka tinggal kita checklist pada field segmen, kemudian klik OK. Hasilnya akan ditampilkan sebuah panel seperti ini yang berisikan data-data pada kolom segmen, yaitu consumer, corporate, dan home office. Panel ini digunakan untuk memilih kriteria filtering yang kita inginkan secara cepat. Contohnya, jika kita klik corporate, perhatikan tabel data sekarang hanya menampilkan data corporate saja. Jika saya klik home office, tentu saja tabel data akan menampilkan segmen home office saja. Untuk menampilkan lagi keseluruhan data, tinggal gunakan tombol clear filter yang ini. Dan untuk memilih beberapa kriteria sekaligus, bisa menggunakan tombol multi select ini. Klik. Dan sekarang kita bisa memilih beberapa pilihan sekaligus. Saya hilangkan lagi tombol multi select-nya. Sekarang kita lihat beberapa kustomisasi untuk slicer ini. Jika slicernya aktif, sebentar nih saya hilangkan dulu filteringnya. Jika slicernya aktif, maka pada ribbon ada sebuah tab tambahan yaitu tab slicer. Pada tab slicer ini, bagian paling kiri yaitu slicer caption adalah nama untuk slicer ini. Misalkan saya ganti namanya dengan filter segmen, kemudian enter. Perhatikan hasilnya pada panel slicer juga namanya sudah berubah, yaitu filter segmen. Berikutnya kita juga bisa memilih desain yang kita inginkan pada bagian slicer style ini. Tinggal pilih saja dari pilihan desain yang disediakan. Misalkan saya pilih salah satu yang ini saja, dan sekarang desainnya sudah berubah. Kemudian pada group range ini kita bisa mengatur letak dan posisi slicer, terutama kalau slicernya ada beberapa buah, misalkan mana yang posisinya ada di atas, ada di bawah. Kita juga bisa mengatur lainnya dan lain sebagainya. Berikutnya group button ini digunakan untuk mengatur tinggi dan lebar tombol-tombol pilihan ini pada slicer, termasuk penempatannya dalam arah kolom. Secara default, kalau
kita perhatikan di sini, slicer ini selalu ditampilkan dalam satu kolom. Jika kita ingin slicer ini tampil dalam dua kolom, tinggal tambahkan saja. Di sini kolomnya menjadi dua. Perhatikan, sekarang sudah dalam bentuk dua kolom. Jadi kalau kita pengen tombol ini berbaris ke kanan dalam arah horizontal, berarti kita harus buat dalam 3 kolom seperti ini. Tinggal kita lebarkan saja panelnya dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang bawah ini untuk mengatur tinggi dari tombolnya, dan ini untuk mengatur lebar dari tombolnya. Kemudian yang terakhir di bagian size, bagiannya digunakan untuk mengatur ukuran panel ini agar lebih presisi. Jadi kalau saya perbesar lebarnya, dia akan melebar, dan ini untuk merubah tingginya. Hanya itu saja beberapa kustomisasi pada slicer ini. Kita juga bisa menambahkan beberapa slicer sekaligus, jadi tidak hanya satu saja. Sebagai contoh, misalkan kita ada kebutuhan juga untuk menyaring data berdasarkan kategorinya. Maka tinggal kita klik lagi di dalam tabel, kemudian klik slicer lagi, insert dan slicer. Kemudian kita pilih kategori, oke, dan hasilnya sekarang sudah ada 2 slicer yang ditampilkan. Tinggal kita atur saja sekarang posisi atau penempatannya agar rapih. Mungkin ini saya buat juga 3 kolom agar sama ya. Dan desainnya mungkin saya samakan juga, saya pilih yang ini. Kedua slicer ini tentu saja berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, misalkan saja kita ingin menampilkan data hanya untuk segmen home office dengan kategori teknologi. Maka pada filter segmen ini tinggal kita klik home office, dan pada bagian kategori tinggal kita klik teknologi. Hasilnya tabel data kita sekarang hanya menampilkan data untuk segmen home office dengan kategori teknologi. Saya hilangkan lagi filternya agar kembali ke data awal. Demikian tutorial singkat untuk fitur slicer pada Excel yang digunakan untuk membantu pemilihan kriteria filtering agar lebih cepat. Sebetulnya ada satu lagi slicer, yaitu yang namanya timeline, namun ini tidak bisa kita gunakan di sini. Karena untuk menggunakan timeline ini, tabel data kita harus berisikan data tanggal. Timeline ini nanti akan saya bahas pada video-video part yang berikutnya. Dan kemudian dalam penerapan lanjutan, slicer ini juga umum digunakan dalam pivot table. Juga umum digunakan dalam sebuah dashboard Excel, yang juga insya Allah akan saya bahas dalam video tutorial yang berikutnya. Mudah-mudahan tutorial singkat ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi dalam video part-part selanjutnya.